saya Sofia Tidur Amalia. Baik, silakan masuk ke ruangan untuk melaksanakan tes wawancara kerja. Baik, terima kasih Bu. Misi. Aduh, capek banget. Kantor besar kok nggak ada liftnya ya? Saudari Bu Jaja Batu Salisa, Ya betul Bu, saya kena macet. saya sudah menjalani wawancara ini dengan waktu tertentu. Keterlambatan akan saya salah. Silakan masuk. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, terima kasih sudah datang ke Pak Bisa. Terima kasih. Benar ya dengan saudara Sofia Tidur Amalia, berkasnya dibawa apakah sudah lengkap? Sudah saya persiapkan selengkap sebaik mungkin Bu. Saya siap melakukan tes wawancara pada pagi hari ini. Saya Kristina Melati Putri, akrab dipanggil Auna dari bagian HR. Bisa perkenalkan diri kamu secara singkat? Salam kenal Bu Auna, izin memperkenalkan diri. Saya Sofia Tidur Amalia, lulusan dari program studi akuntansi Universitas Peradaban. Pengalaman saya pernah mengikuti beberapa kompetisi di bidang akuntansi. Oke, saya panggil Sofia. Sudah beberapa kali mengikuti kompetisi di bidang akuntansi. Apakah kompetisi-kompetisi itu sudah memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda? Sudah Bu, kompetisi tersebut membantu saya mengembangkan kemampuan analitis, ketelitian, serta manajemen waktu. Selain itu, saya terbiasa bekerja di bawah tekanan dan menerima evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya Kristina Melati Putri, akrab dipanggil Auna dari bagian HR. Bisa perkenalkan diri kamu? Perkenalkan, saya Puja Jumpatur Salisa. Saya pernah magang sebagai akuntan di Ined Company dan juga bekerja paruh waktu di Lead Career NCO, di mana saya mengerjakan pekerjaan akuntansi seperti pencatatan dan pelaporan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Puja. Apakah pengalaman Anda sebelumnya sudah memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda? Sudah sih Bu. Pengalaman magang dan kerja paruh waktu itu lumayan membantu saya. Saya jadi tahu bagaimana pekerjaan akuntansi dilakukan sehari-hari seperti pencatatan dan pelaporan, tapi saya masih mengikuti alur saja, jadi belum terlalu banyak yang bisa saya jelaskan. Berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana cara Anda menerapkan pembelajaran tersebut saat menghadapi tekanan kerja? Biasanya saya mulai dengan memetakan dulu masalahnya Bu. Dari pengalaman ikut kompetisi, saya terbiasa untuk bekerja dalam waktu yang terbatas. Jadi saya atur prioritas dan fokus ke solusi yang paling memungkinkan. Kalau perlu, saya juga diskusi dengan tim supaya hasilnya tetap maksimal. Kalau ada tekanan kerja, biasanya saya mengikuti arahan atasan dan berusaha menyelesaikan tugas sesuai yang diminta. Saya mencoba tetap mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin, meskipun kadang masih bingung menentukan langkah sendiri. Apa yang membuat Anda tertarik dan merasa cocok dengan posisi ini? Saya tertarik dengan posisi ini karena sesuai dengan latar belakang saya di akuntansi. Dari pengalaman kompetisi dan akademik, saya terbiasa menganalisis data dan bekerja secara terstruktur. Jadi, saya merasa kemampuan tersebut relevan dan bisa saya kembangkan lebih jauh di posisi ini. Saya melamar posisi ini karena sesuai dengan jurusan saya, Bu. Selain itu, juga sudah pernah magang dan bekerja di bidang akuntansi, jadi ingin melanjutkan posisi yang sama. Bagaimana pendapat orang tua Anda terkait pilihan karir dan posisi yang Anda lamar saat ini? Orang tua saya mendukung pilihan karir saya, Bu. Mereka selalu mengingatkan saya untuk bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil dan terus belajar agar bisa berkembang secara profesional.
Orang tua saya sih mendukung saja, Bu. Yang penting saya bekerja dan punya penghasilan. Apa tujuan karir Anda ke depannya? Dalam jangka pendek, saya ingin memperdalam kemampuan teknis dan memahami alur kerja secara menyeluruh. Untuk jangka panjang, saya ingin berkembang menjadi akuntan yang kompeten dan bisa dipercaya dalam mengambil keputusan keuangan. Tujuan saya ke depannya ingin punya pekerjaan tetap dulu, Bu. Soal karir ke depan, saya masih melihat nanti bagaimana jalannya. Di tempat kerja, kita akan bertemu dengan berbagai karakter. Ada yang mudah diajak kerjasama dan juga ada yang sulit diajak kerjasama. Menurut Anda, bagaimana cara bersosialisasi dan membangun hubungan dengan rekan kerja? Saya berusaha bersikap terbuka dan profesional, Bu. Biasanya saya mulai dengan komunikasi yang baik dan saling menghargai. Jika ada perbedaan pendapat, saya lebih memilih untuk berdiskusi agar tetap tercipta kerjasama yang sehat. Saya biasanya mengikuti alur saja, Bu. Selama teman kerja saya baik, saya juga akan menyesuaikan dan berusaha tidak menimbulkan masalah. Saat harus mengambil keputusan dalam pekerjaan, apa yang biasanya Anda pertimbangkan? Saya mempertimbangkan data dan dampak dari keputusan tersebut, Bu. Jika memungkinkan, saya juga meminta masukan agar keputusan yang diambil tetap objektif dan tidak merugikan pihak lain. Saya biasanya menunggu arahan atasan dulu, Bu. Kalau sudah jelas, saya akan mengikuti keputusan tersebut. Terkait dengan ekspektasi gaji, berapa kisaran gaji yang Anda harapkan untuk posisi ini? Saya terbuka untuk menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan, Bu. Namun berdasarkan tanggung jawab posisi ini dan kemampuan yang saya miliki, saya berharap berada di kisaran yang wajar sesuai standar perusahaan. Jadi bagi saya kesempatan belajar dan berkembang juga menjadi pertimbangan yang penting. Saya berharap gajinya sesuai saja, Bu. Yang penting cukup. Kalau bisa sih mengikuti UMR ataupun lebih. Di CV kamu tertera bisa menggunakan bahasa Inggris dan presentasinya sangat tinggi. Can we also continue this interview in English? Yes, certainly. I'm comfortable continuing this interview in English. I understand English at a basic level, but I may need to use Indonesian occasionally to answer clear communication. With reference to the ability stated, could you confirm your familiarity with Microsoft Excel and Accurate for accounting-related work? Yes, I am familiar with Microsoft Excel and Accurate for accounting-related work. I regularly use Excel for data processing, financial reports, and basic formula. And I have experience operating Accurate for recording transactions and preparing accounting reports. I have basic knowledge of Microsoft Excel and some familiarity with accounting concept. However, my experience with Accurate is still limited. I am currently learning and willing to improve my skill, especially through training and practice. Could you explain your basic understanding of Microsoft Excel, particularly in terms of its fundamental operations? I have a good basic understanding of Microsoft Excel. I am able to create and manage worksheets, use basic formulas such as sum, average, IF, and VLOOKUP, format tables, and sort of filter data. I also understand how to use Excel to support simple accounting records and reports. I understand the basic concept of Microsoft Excel, such as entering data, creating simple tables, and using basic formulas with sum. However, my knowledge is still limited, and I am currently improving my skills, practice, and learning material to become more professional. How are you feeling right now? I feel good and confident. I feel a little nervous, but I'm okay. Baik, itu semua pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasan dan waktu yang sudah Anda berikan hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat mengapresiasi kesempatan dan waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk mengikuti sesi wawancara ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan atau tanyakan sebelum kita akhiri?
Tidak ada pertanyaan tambahan, Bu. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang jelas mengenai posisi dan perusahaan. Hal tersebut membuat saya semakin tertarik untuk bergabung dan berkontribusi. Baik, hasil wawancara akan kami informasikan pada tahap selanjutnya. Baik, saya menunggu informasi selanjutnya, Bu. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan sambutan yang diberikan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, semoga hari ini menyenangkan. Terima kasih. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi datang terlambat. Baik, kami catat keterlambatan tersebut. Kedepannya kami harap hal seperti ini bisa lebih diperhatikan karena ketepatan waktu itu cukup penting bagi kami. Baik, saya mengerti. Terima kasih atas masukannya dan ini akan menjadi perhatian saya ke depannya. Sebelum kita akhiri, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Tidak ada, saya juga berterima kasih atas kesempatan dan penjelasan yang sudah diberikan. Baik, hasil wawancara akan kami sampaikan pada tahap selanjutnya. Baik, saya menunggu informasinya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya hari ini. Sama-sama, selamat siang. Selamat siang. Gimana hasil wawancara hari ini menurut kamu? Cukup kelihatan bedanya sih. Ada satu kandidat yang siap banget, satu lagi masih kurang. Yang pertama gimana? Yang pertama rapi, datang tepat waktu, jawabannya juga runtut. Pas ditanya Excel dan wawancara pakai bahasa Inggris juga lancar. Iya, saya juga ngerasa dia cukup percaya diri tapi nggak berlebihan. Kontak matanya bagus, penutup wawancaranya sopan dan ada apresiasi. Kalau yang kedua? Yang kedua datang terlambat. Dia minta maaf sih, tapi kelihatan agak gugup dari awal. Jawabannya juga masih muter-muter. Iya, saya juga perhatiin waktu kita tegur soal keterlambatan, responsnya cukup baik, tapi kesiapannya itu loh masih kurang. Dia kelihatan mau belajar, cuma kalau langsung kerja mungkin masih perlu banyak arahan. Kalau dari saya, kandidat pertama bisa kita lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua mungkin kita simpen dulu atau pertimbangkan kalau ada posisi lain. Siap, nanti saya kirimkan hasil wawancaranya dan kirim ke email Ibu. Oke, terima kasih. Proses wawancara kerja bukan hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga sikap, kesiapan, dan cara seseorang menyampaikan pengalamannya. Persiapan yang baik akan membentuk kesan profesional sejak awal. Melalui simulasi ini, kita belajar bahwa sikap profesional, kepercayaan diri, dan kemampuan berkomunikasi sangat mempengaruhi hasil wawancara kerja. Nah, yang sebaiknya dilakukan adalah datang tepat waktu, bersikap sopan dan percaya diri, jawab pertanyaan dengan jelas dan relevan, serta jaga komunikasi dan etika profesional. Dan yang sebaiknya dihindari adalah menjauhkan persiapan, terlalu pasif, dan ragu-ragu, serta mengabaikan sikap dan etika kerja. Jadilah versi terbaik diri Anda. Karena kesempatan pertama belum tentu datang 2 kali. Pusing guys. Enggak. Nah, bukan dong.